Jangan langsung antum vonis syirik, masuk neraka, selama-lamanya tidak akan keluar. Karena bisa jadi dia melakukan hal tersebut atas dasar ketidaktahuan dia. Bisa jadi dia ikut-ikutan, gak ngerti. Hanya sebatas karena lihat halayak ramai melakukan hal tersebut, dia ikut. Ya, dia ikut. Bukan atas dasar ilmu yang dia miliki, atas dasar ikut-ikutan. Taklid. Taklid kepada sesuatu yang tidak dia pahami. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita tentang masalah ini dengan mengatakan al-jahlu aslu kulli syarrin. Kejahilan itu merupakan pangkal dari segala keburukan. Makanya kita tidak boleh memelihara yang namanya kejahilan. Tujuan kita belajar adalah untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Agar apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sangat fatal seperti itu kita bisa hindari. Maka hilangkan kejahilan itu dengan belajar. Tapi bagi mereka yang tidak paham, jangan kemudian antum langsung katakan ahlul bid'ah, ya, ahlul neraka, jahannam, kekal. Tidak. Karena mereka tidak paham. Oleh karenanya Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi dalam bukunya yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati, beliau menyebutkan satu bab tentang dawabitut takfir. Bagaimana kaedah di dalam kita menjatuhkan vonis kafir kepada orang. Yang mana secara umum seseorang itu berhak untuk dijatuhi dia telah kafir atau tidak tatkala terpenuhi pada orang tersebut dua hal. Yang pertama, intifaul mawani'. Yang pertama itu hilangnya penghalang untuk menjadikan dia kafir. Sedangkan yang kedua, terpenuhinya syarat. Dan itu nanti ada poin-poinnya. Kalau salah satu dari poin-poin tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa kemudian kita mengatakan orang itu kafir. Dan yang berhak untuk memvonis dia itu kafir, keluar dari Islam, dia musyrik dengan perbuatan itu segala macam, itu bukan kita, itu adalah para ulama, bukan kita. Tapi kalau kita melihat dia melakukan hal tersebut, kita boleh mengatakan bahwasanya perbuatannya itu syirik. Tapi orangnya tidak bisa. Ya. Oleh karenanya mengkafirkan secara ta'yin itu secara spesifik itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Tapi harus terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Baik, kita baca di sini lanjutan dari poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, wa ya'sifuni an asma'a an qaumin, dan sangat disayangkan ketika aku mendengar ada sekelompok kaum, ya, ada satu kaum yutabaruna jadina fi talabil haq. Mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang gemar untuk mencari kebenaran atau dia mengikuti kebenaran, wal wusul ilaih. Wa ma'a dzalika najiduhum mutafarriqin. Namun kita dapati mereka-mereka yang mengaku di atas yang hak ini ternyata berpecah belah. Itu yang terjadi di kalangan dakwah salafiyah sekarang itu, terpecah. Mengaku di atas yang hak tetapi terjadi perpecahan di dalamnya.
Ini perkara yang tidak bisa kita pungkiri, ya Pak. Satu hal yang tidak bisa kemudian kita elakkan sekarang itu, bahwasanya di dalam tubuh salafiyin, di dalam dakwah salaf itu ada beberapa pandangan-pandangan dari para ustadz-ustadz kita, sehingga itu kemudian berbuntut kepada jamaahnya pun ikut. Padahal sebenarnya jamaah nggak usah ikut, karena itu bukan ranahnya dia. Jamaah itu tugasnya adalah nuntut ilmu sebenarnya, bukan kemudian sibuk dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para dai, para ustadz, karena mereka berselisih itu dengan ilmu. Sementara kalau kita ikut nimbrung, nggak paham ilmunya, berarti kan kita melakukan sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Kalau antum tidak punya ilmu, antum masuk dalam ranah tersebut, antum berkomentar, antum kemudian menyampaikan pandangan, pendapat, berarti pandangan dan pendapat antum tidak dibangun di atas ilmu, tetapi dibangun di atas hawa nafsu. Sementara kan antum tidak mengetahui duduk permasalahannya, apa yang terjadi di kalangan para dai tersebut, di kalangan para ustadz tersebut. Kenapa kemudian antara ustadz A dengan ustadz B terjadi perdebatan yang panjang? Antara keduanya kenapa kemudian terjadi diskusi yang panjang? Nah, kita yang tidak tahu tentang duduk permasalahannya sudah diam aja gitu. Tidak perlu kemudian kita ikut berkomentar, ikut memberikan opini. Yang pertama, antum tidak tahu masalahnya apa. Yang kedua, antum beropini bukan berdasarkan ilmu. Dan yang ketiga, memperkeruh suasana. Ya. Makanya disebutkan oleh para ulama, lau sakatal jahil la najah. Kalau sekiranya orang-orang yang bodoh ini dia diam, tidak ikut berkomentar dalam hal-hal yang mereka tidak paham, selesai urusan itu. Tapi banyak orang-orang yang sok pintar berkomentar, ikut nimbrung, padahal pada hakikatnya bodoh, menampakkan kebodohannya di media sosial. Tidak malu menampakkan kebodohan kita di media sosial. Yang baca bukan 1-2 orang, sadunia yang baca itu. Terlalu latah kita itu mengikuti orang-orang yang suka nimbrung dalam hal-hal yang dia tidak memiliki ilmu di situ. Sampai pada titik akhirnya antum memfitnah dan merusak kehormatan seorang dai. Ingat, luhumul ulama masmumah. Dagingnya seorang ulama itu beracun. Jangan coba untuk dicicipi. Sekali antum cicipi, antum kemakan racunnya, bahaya. Bahaya. Kan Allah sudah memberikan standar kepada kita toh dalam Al-Quran dengan mengatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu berita, apalagi berita tersebut dari orang-orang yang fasik, bukan dari orang-orang yang terpercaya, apa salahnya kemudian kita tabayyun, bertanya terlebih dahulu tentang kebenaran dari berita tersebut. Kalaupun benar berita itu, kalaupun benar apa yang terjadi di antara para dai tersebut, pertanyaannya, apa urusan antum untuk ikut? Urusan antum dengan mereka itu apa? Antum mau membela salah satunya, siapa tahu yang antum bela ternyata salah. Siapa tahu yang antum bela ternyata salah. Jadilah antum akhirnya taklidul a'ma. Terus apa bedanya kita dengan ungkapan mereka-mereka yang fanatik terhadap mazhab dari kalangan imam-imam yang 4, sebagaimana dinukilkan oleh para ulama. Antum pernah dengar bagaimana
pengikutnya Abu Hanifah, bukan Abu Hanifah, pengikutnya Imam Ahmad kalau tidak salah. Saking mereka itu fanatik terhadap Imam Ahmad, mereka pernah mengatakan, membuat satu hadis yang sangat berbahaya dengan mengatakan bahwasanya akan datang di tengah umatku seorang yang bernama Muhammad ibn Idris, yaitu Syafi'i, yang mana perkataannya itu lebih berbahaya daripada iblis. Sampai ngomong seperti itu. Itu taklid ya. Dan itu terjadi sekarang. Makanya kita tidak usah heran. Ya. Orang-orang yang berilmu saja bisa tertimpa seperti itu, apalagi orang-orang yang bodoh, jahil, gak punya ilmu, lebih mudah untuk tertimpa hal-hal yang demikian. Belajarlah untuk masuk ke dalam sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Bahwasanya baiknya keislaman seseorang itu dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tanya sama diri antum, bermanfaat gak hal itu? Penting gak sih untuk saya ikut gitu loh, untuk saya update berita tersebut? Lah kalau tidak penting, terus ngapain melakukan seperti itu? Apa manfaatnya? Tidak ada. Buang-buang waktu. Sibuklah dengan kegiatan, dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya. Masih banyak kitab-kitab para ulama yang belum kita selesaikan. Masih banyak hafalan-hafalan Quran, surat-surat yang belum kita hafal. Itu jauh lebih bermanfaat daripada antum sibuk dengan perdebatan, dengan yang kemudian perselisihan di kalangan para dai. Tidak ada manfaat. Apalagi kemudian membuat kelompok-kelompok yang tidak ngaji dengan Ustadz A, berarti dia itu dikatakan bukan salafi lurus, salafi bengkok. Kalau ngaji sama Ustadz B, salafi KW. Ya. Kalau tidak ngaji sama Ustadz ini, manhajnya belum lurus. Ya akhi, ente gampang nilai orang. Kok bisa ente gampang nilai orang seperti itu? Atas dasar apa anda mengatakan manhajnya tidak kokoh? Atas dasar apa? Saya pernah ditanya tentang seorang ustadz. Saya bilang ya, kepada yang bertanya, saya tidak punya urusan dengan ustadz tersebut, tapi saya menjawab sesuai dengan standarisasi syariat, memberikan gambaran kepada kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah, itu standarnya, silakan anda kemudian jadikan ini sebagai patokan untuk kemudian menilai apakah berhak ustadz tersebut antum ambil ilmunya atau tidak. Sudah, seperti itu. Ini enggak sampai menjatuhkan kehormatan seorang dai, menjatuhkan kehormatan seorang ustadz. Padahal anda pernah belajar dengan ustadz tersebut, tapi anda jatuhkan kehormatannya. Di mana bentuk terima kasih kita kepada orang yang mengajarkan kepada kita? Kalau sudah seperti itu, nggak usah namakan diri kita penuntut ilmu. Nggak pantas. Karena penuntut ilmu itu adalah orang yang pandai berterima kasih kepada orang-orang yang mengajarkan kepadanya kebaikan. Maka kata saya heran gitu loh. Dia buat kelompok-kelompok sendiri. Likulli wahidin minhum ismun muayyanun aw wasfun muayyan. Akhirnya mereka itu
punya nama sendiri, punya kelompok sendiri. Yaitu tadi, ada Salafi A, Salafi B, Salafi C. Apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang menyimpang itu? Khawarij, Syiah. Syiah itu punya sekte-sekte. Ini dakwah salaf ini sudah pengikutnya sedikit, dipetak-petakan. Subhanallah. Pokoknya kalau tidak ngaji di masjid sana, masih dipertanyakan tingkat salafinya. Kalau sudah ngaji di sana, baru salafi kokoh. Ya. Kokoh salafinya, manhajnya kokoh. Karena di sana murni diajarkan manhaj yang lurus. Berarti selain di sana semuanya salah dong. Berarti kalau kepingin benar harus ngaji di sana. La haula wala quwata illa billah. Dan yang lebih parah itu, jamaahnya datang ke ustadznya, semakin panas-panasin ustadznya. Antum ngapain panas-panasin ustadznya? Jadi jamaah yang bijak gitu loh. Toh juga ustadznya juga heran, dipanas-panasin sama jamaahnya mau gitu loh. Ini sebenarnya sing ustadz yang mana? Ustadznya dipanasin sama jamaahnya, ustadznya juga tambah panas. Jamaahnya ngomporin, ustadznya seneng. Lihat gitu, suka lihat ustadznya itu berdebat dengan ustadz yang lain. Bukan malah berpikir bagaimana cara mendamaikan segala macam. Ini malah enggak, makin memperkeruh suasana. Jangan seperti itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah saudara yang, atau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Madinah sebelum datangnya Nabi SAW itu, kota tersebut dihiasi dengan peperangan ratusan tahun antara Aus dengan Khazraj. Datang Nabi SAW membawa Islam, menjadikan mereka bersaudara. Maka ketika mereka mulai muncul benih-benih untuk berperang antara satu dengan yang lainnya, kemudian mereka kepingin fanatik terhadap yang ini muhajirin, yang ini ansar, maka Allah ingatkan, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka Allah katakan kepada mereka, ingatlah kalian, dahulu kalian itu bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lainnya, kalian berperang. Maka kemudian Allah menyatukan hati kalian, fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Allafa itu, jadi allafa itu kayak gini nih. Nah, ini allafa namanya. Disatukan, dijadikan kalian tuh bersaudara, lengket. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat dari Allah berupa Islam, kalian menjadi bersaudara. Masa kalian lupa sama itu? Ya, para sahabat diingatkan sama Allah Ta'ala. Apalagi kita. Jadi kalau perselisihannya itu perselisihan yang kecil, sudahlah. Antum yang sholatnya tangannya tasyahudnya diam begini sama negara, sudah itu masalah khilaf. Ada ustadz yang berselisih, biarkan. Tugas kita adalah belajar. Gak usah sibuk dengan perdebatan ustadz. Antum sibuk dengan perdebatan ustadz, sementara makhorijul huruf saja masih salah semua. Gak usah lah.
Disuruh bilang huruf do saja itu butuh setahun itu belajar tuh. Antum sibuk masalah itu. Ini makharijul huruf yang mendasar aja antum tidak paham. Nun mati ketemu ba atau mim mati ketemu ba aja antum bingung. Hukumnya apa? Antum sibuk bahas masalah khilaf. Kalau antum belum sadar, coba antum sadar dulu lah. Belajar, apain? Sibuk kayak gitu-gitu, tidak ada manfaatnya. Wallahi nggak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Wa hadza fil haqiqah khata'. Maka yang demikian itu adalah satu bentuk kesalahan, kata beliau. Inna dinallahi azza wa jalla wahid. Agama Allah itu satu. Wa ummatal Islam wahidatun. Umat Islam ini satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-52, Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya agama Allah, yaitu agama tauhid ini adalah agama kalian, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepadaku. Allah katakan agama kalian itu satu. Nah, kalau kita kembali kepada sumbernya, Islam itu cuma satu. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salafus soleh. Itulah jalan yang hak. Makanya kenapa di dalam memahami agama itu harus diikat dengan pemahaman sahabat supaya pemahaman kita satu. Kalau ditanya kenapa harus sahabat, sederhana jawabannya. Karena sahabat itu muridnya Nabi. Apakah ada yang lebih baik daripada muridnya Nabi SAW? Siapa yang lebih baik daripada muridnya Nabi? Antum sering ta'ajub dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum ta'ajub dengan Ibnu Qayyim. Oh, Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah, berarti luar biasa. Lah Ibnu Taimiyah saja antum ta'ajub, masa sama sahabat antum tidak ta'ajub? Sementara sahabat itu muridnya Nabi SAW. Mau adu ilmu, jauh lah ilmunya para sahabat dibandingkan Ibnu Taimiyah. Oh, mereka muridnya sahabat, muridnya Nabi SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga banyak menukil perkataan dari para sahabat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ilmunya para sahabat ini bukan kaleng-kaleng. Makanya kalau kita jadikan pemahaman beragama kita itu kembali kepada sahabat, selesai. Kita akan berada di atas agama yang satu. Kita berada di atas pemahaman yang satu. Kalaupun terjadi perselisihan antara kita dengan saudara kita, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kenapa? Karena sumber dan cara memandang kita itu teratur, tertata. Tapi kalau sudah cara berdalilnya, memahami dalil bukan dari para sahabat, nah itu dia yang bisa menjadikan perselisihan itu akhirnya tidak ketemu, gak ketemu jadinya. Ya. Yang lebih parahnya, salah seorang di antara kita suka memaksakan diri, memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Tidak harus. Apalagi kalau tadi hal-hal tersebut masuk ke dalam ranah khilaf, ranah perbedaan pendapat. Tidak perlu untuk memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat. Cukup antum sampaikan, pendapat saya ini, saya mengambil pendapat ini. Kalaupun kita berbeda ya sudah, ya nggak apa-apa. Yang penting ya kita setelah diskusi ini pulangnya sama-sama makan pecel gitu loh. Itu aja, selesai urusan.
Ngapain antum pikir hal-hal yang lain-lain? Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Muhammad. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-159 Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mencela belah, memecah belah agama mereka, dan mereka menjadikan agama ini terpecah-pecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap itu, karena tugasmu adalah bagaimana mengajak manusia ini untuk beragama dengan cara yang satu, mengikuti caranya Nabi Muhammad. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Ketika Nabi SAW mengatakan katakanlah inilah jalanku, Nabi menyebutkan satu jalan. Nabi tidak mengatakan inilah jalan-jalanku, tidak, tapi inilah jalanku. Dan itu isyarat kalau cara beragama itu satu, yaitu caranya Nabi dan para sahabat. Kalau sudah kita meninggalkan cara Nabi dan para sahabat dalam beragama, nah itulah perselisihan itu mulai muncul. Ya. Makanya kan para ulama mengatakan bermadhab itu bukan tidak boleh. Silakan bermadhab itu, tidak ada yang melarang antum untuk bermadhab. Tidak ada yang melarang antum untuk bisa bermadhab. Antum mau pakai madhab Syafi'i, silakan. Antum mau mengambil madhab Hambali, tidak ada masalah. Bagi antum yang ingin bermadhab silakan, tapi jangan mencela yang tidak bermadhab. Bagi kemudian yang tidak bermadhab, jangan mencela yang mengambil salah satu madhab. Semua punya pilihan. Ya. Semua punya pilihan. Tapi yang paling utama itu, kalau antum tatkala bermadhab, jangan cuma mengambil fikihnya doang, tapi bagaimana antum juga mengambil akidahnya para imam-imam madhab. Karena akidah mereka itu satu. Semua para imam madhab itu akidahnya satu, mengatakan Allah di atas, bukan Allah di mana. Antum buka bukunya para ulama itu, mereka akan mengatakan Allah itu berada di atas, Allah bukan di mana-mana. Ya. Nah, kata Allah Ta'ala, lasta minhum fi syai'in, maka tidak ada kewajiban wahai Muhammad terhadap mereka. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka kembali kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Allah yang akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat dari agama ini. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Sudah dalam perkara-perkara yang antum yakin ini kebenaran, sudah ambil, jalankan. Ya. Dalam ibadah, apalagi di situ banyak perselisihan para ulama, tinggal antum ambil pendapat mana yang antum rasa itu adalah pendapat yang mayoritas, lakukan. Urusan salah benarnya kan antum sebagai pengikut saja, ya, bukan yang kemudian memikirkan hal tersebut, bukan yang mujtahidnya. Itu urusannya para ulama, kita ngikut aja. Makanya saya kalau ditanya dalam beberapa masalah itu ya, yang terkadang banyak di antara jamaah itu tidak setuju dengan permasalahan-permasalahan yang ditanyakan itu. Kadang-kadang saya biasa suka dibantah gitu kan. Contoh dalam masalah safar. Saya kalau ditanya, ya udah saya bilang safar itu kan ada dua pendapat. Ada yang memilih jarak 80 kilo,
ada yang memilih pendapat kembali kepada uruf, kebiasaan satu masyarakat. Misalkan orang sini bilang, ya, orang Sepanjang bilang kalau ke Mojokerto itu sudah dikatakan safar. Nah, tinggal nanti dikiaskan dari sini ke Mojokerto berapa jaraknya. Ternyata taruhlah 40 kilo. Berarti dikiaskan setiap jarak yang 40 kilo itu sudah dikatakan safar. Ya, kalau 40 kilo sudah dikatakan safar, apalagi lebih daripada itu, maka dia pun sudah bisa dikatakan safar. Sedangkan bagi yang tidak mengambil pendapat itu, yang mengambil pendapat 80 kilo, berarti kalau ke Mojokerto belum dikatakan safar, karena jaraknya itu belum memenuhi. Karena jarak minimal tadi itu adalah seorang dikatakan dia musafir kalau dia itu sudah berada di jarak 80 kilo ke atas. Kedua pendapat sama-sama benar. Tapi kalau antum tanya saya, Ustadz pilih pendapat yang mana? Ya saya pilih pendapat yang menjadi uruf kebiasaan satu masyarakat. Sudah selesai kita debat. Loh Ustadz tapi kan begini. Ya kan saya bilang pendapat saya. Saya tidak memaksa Anda untuk mengambil pendapat saya. Anda kalau ingin mengambil pendapat 80 kilo silakan. Tapi konsekuensinya harus paham. Berarti ketika Anda mengambil pendapat 80 kilo, Anda pergi melakukan satu perjalanan di bawah itu berarti belum boleh mengqashar sholat. Belum boleh mengqashar sholat. Kalau jamak masih boleh. Tapi kalau mengqashar sholat belum. Karena qashar itu adalah keistimewaan bagi orang yang statusnya safar. Kan begitu. Sederhana cara kita berpikir. Bukan seperti sebagian orang di luar sana itu. Ketika dia ditanya, ya, kamu pilih pendapat mana? Oh, pendapat kebiasaan. Apalagi ibu-ibu tuh. Pendapat kebiasaan masyarakat. Akhirnya ketika ada acara rihla majelis taklimnya, suaminya nggak bisa ikut. Auto pindah madhab. Oh enggak, saya pilih pendapat 80 kilo. Berarti kan saya masih sudah boleh untuk ikut pergi rihla Ustaz. Nanti ketika selesai rihla kembali ke pendapat kebiasaan masyarakat. Nah, ini kan tidak tepat seperti ini. Harus konsisten dengan apa yang kita pegang. Ya, konsisten dengan apa yang kita pegang. Tidak boleh kemudian ya, auto connect ke salah satu madhab kalau ada kepentingan yang dirasa bermanfaat untuk kita. Tidak boleh seperti itu. Harus konsisten dengan apa yang kita pegang. Dan harus kita menerima segala konsekuensinya. Otomatis kalau antum menganggap 80 kilo itu sebagai batas jaraknya, berarti ketika antum pergi melakukan satu perjalanan di bawah itu, antum belum boleh mengqashar sholat. Tapi kalau menjamak, jangankan orang safar, orang mukim saja boleh menjamak. Ya, boleh menjamak. Ya. Dan kalau antum sudah memang akan bersafar dari rumah, antum sudah boleh menjamak ibadah antum. Contoh, antum mau pergi ke Jogja, sudah persiapan, ya, rencananya antum mau berangkat ba'da zuhur, sudah antum boleh menjamak sholatnya, tapi 4-4, qashar belum. Qashar itu baru boleh dilakukan ketika kita sudah keluar dari batas wilayah tempat tinggal kita. Kalau antum Sidoarjo berarti sampai keluar Sidoarjo. Kalau sampai di Krian sudah boleh qashar? Ya belum, Krian masih Sidoarjo kok. Ya. Kalau di rest area pertama Ustadz, itu sudah Mojokerto, boleh kalau itu. Sampai situ antum sudah boleh mengqashar sholat antum. Itu kan pendapat seperti itu. Ya. Itu perkara yang perlu untuk kita berlapang dada gitu. Kemudian dikatakan di sini, Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Allah mengatakan, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha
Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dialah Allah yang telah mensyariatkan bagi kalian agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Allah mengatakan wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah. Ini larangan. Ya, ini larangan. Makanya setiap perintah dan larangan di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Kalau perintah wajib dikerjakan, kalau larangan wajib ditinggalkan. Kalau dilakukan justru sebaliknya, perintah ditinggalkan, larangan malah ditabrak, maka kita jatuh dalam perbuatan dosa. Berarti berpecah belah itu dosa. Iya, dosa. Apalagi menjadikan kaum muslimin berpecah belah, dosanya lebih besar. Apalagi kemudian jamaah menjadikan ustadznya diadu domba. Nah, ini bahaya lagi nih. Datang ke Ustadz A ngomong begini, datang ke Ustadz B ngomong begini. Senang dia lihat ustadznya kelahi, bahagia. Pencapaian prestis dalam hidupnya menjadikan ustadznya kelahi. Ya, apa manfaatnya menjadikan ustadz kelahi itu? Enggak ada manfaatnya. Allah, dosa besar. Kalau antum tidak bertobat, bahaya. Makanya kata para ulama, di antaranya, adzan dulu jemaah.
Taib. Jadi hati-hati dalam perbuatan mengadu domba di antara sesama dai. Ustadznya dia adu domba. Karena masalahnya kalau antum jatuh dalam dosa tersebut, jemaah, itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan sholat, dengan puasa, nggak bisa. Tidak ada cara lain untuk bertobat dari dosa itu kecuali antum mendatangi ustadz tersebut dan minta maaf. Minta maaf kepada mereka atas apa yang dilakukan terhadap mereka. Itu tidak boleh. Banyak jamaah-jamaah seperti itu. Bahagia lihat perselisihan dia di kalangan para ustadznya, subhanallah. Semakin dikompor-kompori, janganlah, tidak bagus. Karena Allah Ta'ala melarang kita berpecah belah. Karena perpecahan itu bukan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Setelah itu perhatikan di sini. Fa idza kana hadza tawjihullahi azza wa jalla lana fal wajib alaina an na'khudha bi hadza tawjih. Ya. Kata Syekh, apabila Allah telah membimbing kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam dalil-dalil di atas, maka sudah wajib bagi kita untuk mengambil bimbingan tersebut. Wa an najtami'a ala basatil bahas. Dan kalau bisa kita itu ya sering-sering duduk lah. Ini nasihat beliau kepada penuntut ilmu ya. Sering-sering duduk membahas satu ilmu. Wa an yunakisha ba'duna ba'dan ala sabilil islah. Kita diskusi untuk ya kalau ada perselisihan diskusi dengan ilmu, dengan dalil. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Yang mana tujuannya adalah untuk saling memperbaiki antara satu dengan yang lainnya. La ala sabilil intiqad awil intiqam. Bukan tujuannya berdiskusi itu untuk saling menghujat, untuk saling mencela satu dengan yang lain, tidak. Diskusi yang kemudian menjadikan orang saling mencela dan mencaci maki itu tidak boleh. Itu adalah bentuk diskusi yang terlarang. Tapi kalau diskusi itu dengan tujuan untuk mencari mana dari dalil-dalil ini yang benar, ya, mana kemudian pemahaman yang benar, itu boleh. Yang mana kemudian setelah diskusi itu tidak ada rasa sakit hati, tidak ada hasad di antara kita. Itu perkara yang sangat dianjurkan. Ya. Tapi kalau diskusinya, dialognya justru akan membawa pada mempertahankan argumentasi tanpa didukung dengan dalil, sebaiknya tidak usah. Lebih baik antum duduk di rumah sendiri sajalah. Fa inna ayya insanin yujadilu ghairahu wa yuhaju bi qasdil intisari ra'yihi wa ihtiqari ra'yi ghairi. Karena ada di antara manusia ini, kata Syekh, yang ketika mereka itu berdialog, berdebat, berhujjah, tujuannya adalah supaya apa yang menjadi pemikiran dia itu yang paling benar pokoknya. Padahal apa yang menjadi pemikirannya itu bertentangan dengan dalil yang hak. Cuma dia kepingin apa yang menjadi pemikiran dia itu yang paling benar gitu loh. Meskipun harus dibela mati-matian. Apalagi sampai pada tingkatan dia mencela orang lain. Subhanallah. Tak boleh.
Au liqasdil intiqad dunal islah. Bukan niat dia berdialog itu untuk memperbaiki apa yang terjadi atau mencari pemahaman yang satu, pemahaman yang sama, bukan itu yang dicari. Fa innal ghalib an yakhruju ala wajhin la yaradallahu wa rasul. Karena kalau sudah seperti itu, ya, sesuatu yang akan muncul dari diskusi tadi adalah sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Meskipun dia menang, tapi kalau tujuan dia berdiskusi adalah untuk mempertahankan argumentasinya padahal salah, itu tidak akan Allah ridhoi. Ya, tidak akan pernah Allah ridhoi. Jadi intinya begini jamaah ya. Jangan sampai kemudian perselisihan yang terjadi di antara kita itu menjadikan kita tidak bisa menilai seseorang itu dengan objektif. Tidak bisa kemudian hati kita berlapang dada dalam menerima perbedaan antara kita dengan orang lain. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, maka Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah memberikan kuncinya. Kata Allah dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَزَّأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau engkau berselisih dalam satu urusan, sederhana cara menyelesaikannya. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Temukan jawabannya. Kalau tidak bisa menemukan jawaban sendiri, ambil petunjuk yang kedua. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak mengetahui tentang satu urusan, maka bertanyalah kepada ahlul ilm supaya mendapatkan jawaban yang benar. Ya. Jadi jangan perselisihan itu dijadikan ajang untuk mencela, mencaci maki, merusak kehormatan saudara, apalagi kehormatan ustadz yang antum rusak. Tidak boleh. Ini perkara yang haram. Dan ingat bahwasanya merusak kehormatan, mencaci maki kehormatan saudara kita tidak bisa dihilangkan dengan ibadah, sholat, puasa. Antum mau puasa 1000 tahun tidak bisa. Antum mau sedekah ya 1 gunung Semeru emas nggak bisa. Antum mau ya sholat malam setiap malam sampai antum meninggal tidak bisa. Karena di antara syarat untuk kita ya terbebas dari dosa merusak kehormatan saudara itu adalah dengan meminta maaf kepada dia. Karena kita telah merusak kehormatannya. Itu pun kalau dimaafkan. Kalau tidak gimana? Kalau tidak kan repot. Ya, jadilah kita orang muflis, orang bangkrut. Nah, jadi perselisihan itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, pasti akan ada. Maka tugas kita adalah cari cara yang terbaik untuk menghadapi perselisihan itu sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian jamaah, selesailah kita dari buku ini. Dan insya Allah kita masuk ke buku yang baru nanti ya. Ya, tidak jauh-jauh kok muatannya dari buku yang pertama. Terkait ya manhaj dakwah. Supaya kita ini lebih paham bagaimana sebenarnya ahlus sunnah di dalam beragama. Bagaimana ahlus sunnah di dalam bermanhaj. Karena kita dapati sekarang ini banyak kaum muslimin yang sudah mulai kehilangan arah di dalam beragama. Mulai kehilangan arah. Ya, sulit untuk mengarahkan kapalnya sesuai dengan jalur yang ingin dia lalui. Sehingga dia terbawa oleh angin dan melenceng jauh dari jalur tersebut. Maka kita kepingin berusaha untuk mengarahkan ya mereka-mereka atau mungkin kita yang hadir di sini untuk bisa kembali ke jalan yang lurus di dalam kita beragama dengan metode yang hak, dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi tahun depan jemaah. Sehat-sehat selalu antum ya. Kita ketemu tahun depan.
Semoga Allah Ta'ala memberkahi waktu kita, memberkahi usia kita, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebaikan sampai kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.